Kericuan antara mantan anggota DPRD dengan anggota DPRD Tebing Tinggi terjadi di kantor sekretaris DPRD Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saling maki hingga nyaris adu jotos terjadi antara keduanya. Beruntung, anggota DPRD lain yang melerai. Keributan ini terjadi sesaat setelah seorang mantan anggota DPRD melaporkan seorang anggota DPRD Kota Tebing Tinggi ke Badan Kehormatan Dewan. Tak terima atas pelaporan tersebut, anggota DPRD yang dilaporkan mencoba menyerang pelapor. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi adu jotos wakil rakyat yang memalukan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan memperbarui perkembangan nasib WNI di Ukraina dan perdagangan binari opsi yang menyesatkan. Saya Abraham Silaba. Penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang. Petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat mengejar pengedar narkoba. Tembakan peringatan ke udara ini terpaksa dilontarkan anggota Polres Metro Jakarta Utara saat mengejar sekelompok orang yang melakukan perlawanan kepada polisi. Dengan menyusuri sejumlah gang, anggota polisi meminta sekelompok orang yang diduga sebagai pengedar narkoba ini untuk menyerahkan diri. Beberapa orang yang kedapatan bersembunyi terus dikejar. Satu persatu rumah warga yang diduga tempat persembunyian pengedar narkoba digeledah. Alhasil polisi mendapati paketan ganja kering yang dibungkus kertas. Sejumlah pengedar narkoba diamankan polisi, berikut barang bukti dari hasil razia. Aksi kekerasan berujung hilang nyawa terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Seorang mantan kepala desa dianiaya warga hingga meninggal dunia. Cekcok mulut antara beberapa orang warga dengan seorang mantan kepala desa ini terjadi di sebuah warung kopi di Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Keributan ini terjadi saat sekelompok orang yang sedang menikmati hiburan di warung kopi tiba-tiba didatangi mantan kepala desa bersama rekan-rekannya. Bentrokan pun tak terhindarkan hingga keluar warung kopi. Mantan kepala desa pun tewas bersimbah darah. Tak butuh waktu lama, pelaku pembunuhan pun ditangkap polisi usai terjadi keributan. Dia tiba-tiba datang aja. Datang ke tempat warung kopi? Iya. Ancam. Saat itu kamu sudah duluan datang? Iya. Alhamdulillah, pelaku 4 semuanya dapat kita lakukan penangkapan. Tidak lebih kurang dari 4 jam dari kejadian. Ini merupakan sangat cepat dan perlu kita berikan apresiasi. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti dan masih mendalami motif penganiayaan hingga berujung hilangnya nyawa korban. Pelaku akan dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Sebuah pabrik di Sidoarjo, pabrik sepatu tepatnya di Jawa Timur, ludes terbakar sore tadi. Belum diketahui penyebab kebakaran dalam penyelidikan petugas hingga saat ini. Kobaran api menghanguskan pabrik sepatu yang terletak di Wadung Asri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan pabrik dan menjalar ke beberapa bangunan lainnya. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Lokasi pabrik yang berada di tengah permukiman penduduk membuat petugas sempat alami kesulitan menembus lokasi. Itu pabrik apa, Pak? Bikin apa, Pak? Produksi sendal sepatu. Kejadiannya jam berapa tadi, Pak? Tadi sekitar jam 5. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil padam ke lokasi.
Kita menuju ke Indramayu, pemirsa. Seorang pengasuh pondok pesantren menjadi korban pembacokan orang tak dikenal saat berada di dalam masjid. Selain pengasuh pondok pesantren, istri dan keponakan korban turut menjadi sasaran pembacokan. Pelaku pembacokan terhadap keluarga pengasuh pondok pesantren di Indramayu ini menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap melakukan aksi pembacokan di dalam musola di Desa Tegal Mulia, Kecamatan Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan dari amukan warga yang mencoba menghakiminya. Korban terdiri dari pengasuh pondok pesantren Anur serta istri dan keponakannya. Alami luka di bagian dada dan kepala. Beruntung nyawa ketiganya terselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut keluarga, pelaku pertama kali mencari korban di pondok pesantren. Namun tak kunjung bertemu, pelaku mencarinya ke musola. Rumah Pak Kiai, karena Pak Kiai tidak ada, maka tersangka mencari Pak Kiai yang biasanya malam Rabu ini wirid di musola itu. Maka tersangka langsung masuk, kirain para jamaah itu ikut wirid. Ternyata pembantaian di pengimaman ini. Kasus pembacokan ini kini telah ditangani oleh Mapolres Indramayu. Polisi masih mendalami motif pembacokan terhadap pengasuh pondok pesantren, istri dan keponakannya ini. Karena dituduh mencuri uang tetangganya, seorang bocah di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya oleh seorang ibu rumah tangga. Berita tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ratusan buruh sebuah perusahaan menggeruduk kantor dinas tenaga kerja di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam aksinya, ratusan buruh menuntut pembayaran hak mereka selama bekerja di perusahaan yang berlokasi di Dairi, Kabupaten Pakpak Barat. Selama ini mereka hanya mendapat upah sekitar 1,8 juta rupiah. Padahal seharusnya upah minimum yang harus mereka terima sebesar 2,3 juta rupiah sesuai ketentuan pemerintah. Rencananya ratusan buruh ini akan melanjutkan aksi menginap di kantor Disnaker jika upah dan hak mereka tidak dibayarkan. Peristiwa penganiayaan terhadap bocah KA 11 tahun yang dilakukan oleh SR, seorang ibu rumah tangga di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Korban ditarik kemudian dibanting oleh pelaku karena dituduh telah mencuri uangnya sebanyak Rp1.200.000. Aparat Pospol Bontonompo Selatan langsung ke lokasi penganiayaan. Pelaku penganiayaan langsung diamankan unit PPA Polres Goa, Sulawesi Selatan. Sepuluh ekor kambing milik warga Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur mati secara misterius. Kambing mendadak mati dengan kondisi lehernya terluka. Sebagian kambing lain juga luka di kemaluannya. Belum diketahui penyebab pasti kematian hewan peliharaan warga tersebut dan masih dalam penyelidikan Dinas Peternakan. Dugaan sementara, kambing-kambing tersebut dimangsa anjing hutan ataupun harimau. Sebanyak 146 rumah warga yang berada di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tepatnya di kawasan Janji Matogu, Pijar Koling, dan Seberang, terendam banjir. Banjir terjadi sejak pukul 4 pagi dengan ketinggian air hingga 2 meter. Sebagian warga yang rumahnya terendam memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Air yang menggenangi rumah masyarakat ini merupakan banjir kiriman dari meluapnya Sungai Batang Geloga Paluta. Banjir juga sempat membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut terganggu. Salah satu toko sembako di Jalan Irigasi, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang diserbu warga. Warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini memburu minyak goreng yang masih tersisa di toko sembako tersebut. Puluhan warga ini bak pemburu hantu sebab kondisi tengah malam mereka rela antri berdesakan demi mendapatkan minyak goreng harga Rp14.000 per liter.
Bahkan warga pun seolah tidak peduli akan kondisi pandemi COVID-19 dengan abai protokol kesehatan. Sembilan warga negara Indonesia masih terjebak di kota Chernihiv, Ukraina. iNews Prime akan kembali saat lagi dengan wawancara WNI yang berada di Ukraina.